Yang paling populer itu gair makhluk, perdebatannya. Apakah firman itu makhluk atau bukan makhluk? Gitu Pak. Ya, silakan. Saya mohon izin dulu Pak. Ini mau mandi dulu ya Pak ya. Ya, silakan, silakan Pak. Izin Silakan. turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi saya itu masuk di Edis TV bukan menjelek-jelekkan Al-Quran. Dan menjelek-jelekkan Al-Quran. Jadi kemarin itu saya katakan kepada Edis TV bahwa itu tidak boleh saya jelaskan. Memang tidak boleh dijelaskan. Tidak boleh dijelaskan secara gamblang kepada publik terkait dengan ayat bahwa Nabi Muhammad dibimbing oleh Allah berupa wahyu selama dia ngomong. Kalau dia ngomong dia dibimbing oleh wahyu. Nah, itu ayat seperti itu, sekalipun ayat Al-Quran dinafikan dan diisbatkan kepada ayat yang lain. Karena faktanya Nabi Muhammad ada ucapan-ucapannya yang tidak sesuai dengan realita. Ucapan-ucapan Nabi itu biasanya disebut dengan hadis. Ya, hadis itu ada yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Maka ulama membuat suatu kaidah namanya nafi isbat. Ataukah apalagi istilahnya diistilahkan dengan mansuk. Ya. Nah, saya lupa istilahnya. Halo Bang Ibnu, kenapa daya murtad dan suka nonton Edis TV? Karena Edis pegang, tunjukkan data. Ya dah sama dengan kan saya dulu dituduh juga berteman dengan Sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu memperlihatkan datanya dari kitab sejarah Al-Waqidi. Kitab sejarah yang ditulis oleh ulama Islam sendiri di zaman kejayaan Islam. Kitab sejarah Al-Waqidi. Ya. Apalagi nama bukunya itu. Ya. Kitab sejarah yang ditulis oleh Al-Waqidi itu dikutip oleh Sunnah Nabi. Akhirnya tersebar di umat Islam. Umat Islam di Indonesia dengan pemerintah tidak mau terima penjelasan itu. Itu kan aneh, bro. Ulama yang menulis, baru Anda tidak mau terima. Al-Maghazi, kitab Al-Maghazi. Sekalipun kitab Al-Maghazi itu dikritik oleh ulama, tetapi pengkritiknya berdasarkan hadis, bukan berdasarkan sejarah. Itu kan menjadi masalah kalau hadis melawan sejarah. Bermasalah sekali. Misalnya Nabi Muhammad dibelah dadanya. Secara sejarah sulit dicari datanya. Atau perang gajah. Perang gajah. Coba cari secara sejarah. Atau terbelahnya bulan. Cari secara sejarah. Pernahkah bulan terbelah? Ini kan bermasalah kalau sejarah kontra hadis. Paham pembicaraan saya? Ya. Jadi Al-Maghazi itu, kitab Al-Maghazi yang dikarang oleh Al-Waqidi itu di zaman kejayaan Islam. Seandainya sejarah itu palsu, dipenjarakan itu Al-Waqidi. Karena yang menyuruh itu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah itu kalau kau main-main dengan agama, kau dipenjarakan. Tapi Ahli Sunnah wal Jamaah tidak mau terima itu. Ingat, kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah itu memang beroposisi pada waktu itu. Dia oposisi. Ya. Imam Syafi'i itu oposisi. Dia tidak ikut ulama pemerintah. Karena kebanyakan ulama yang ikut dengan pemerintah itu ulama dari
Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Jadi ingat baik-baik, catat ini umat Islam, catat baik-baik. Di zaman kejayaan Islam, ulama yang tidak oposisi itu adalah pengikutnya Imam Abu Hanifah dengan pengikutnya Imam Malik. Itu diterima oleh pemerintah. Sedangkan Imam Syafi'i tidak diterima dengan Imam Ahmad bin Hambal, dipenjarakan. Tidak dianggap itu orang berilmu itu. Sementara di Indonesia diakui. Jadi ulama yang pernah dinyatakan keliru di zaman dulu, itu malah diikuti di Indonesia. Ulama yang sekarang diikuti Indonesia itu ulama oposisi. Ya. Ulama ya tidak ikut pemerintah. Dia beroposisi. Jadi harus tahu sedikit politik juga, harus tahu sedikit politik, harus tahu sejarah. Ini bermasalah sama si Kores itu, tidak tahu sejarah, tidak tahu bahasa Arab. Bermasalah sekali tuh orang seperti Kores itu, tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu juga sejarah. Baru mengajarkan agama Islam di Indonesia.